Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Planters. Leading change, Sobat Planters dimanapun berada, di dalam suatu organisasi, perusahaan apapun namanya di tengah-tengah persaingan global saat ini, tentunya akan mengalami suatu fase di mana kondisinya tidak selalu berada di puncak. Dalam masa transisi tersebut, seorang CEO atau pemimpin dalam berbagai level di dalam organisasi harus bisa keluar dari zona nyaman, dimulai dari dirinya sendiri dulu, setelah itu menggerakkan dan memimpin perubahan dari SDM dalam organisasi yang dipimpinnya untuk ikut berubah. Pilihannya tidak ada selain mengikuti berubah demi kelangsungan organisasi. 2. Driving innovation. Terobosan yang baru dan kreatif inovatif dibutuhkan suatu organisasi untuk menjawab tantangan perubahan bisnis global. Sudah barang tentu hasilnya bertujuan agar suatu proses dapat lebih efektif, efisien, dan mempunyai manfaat tinggi, serta menambah keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Seorang pemimpin diharapkan mampu menciptakan lingkungan organisasi yang mendorong terciptanya suatu karya inovatif. Tentunya, untuk melahirkan suatu karya inovasi tersebut dibutuhkan 3 hal, yaitu 2 skill dan 1 motivation. Antara lain domain skill, creative thinking skill, dan intrinsic motivation, dan bukan dari tekanan dari luar. 3. Developing organization capabilities. Suatu organisasi setelah sukses melalui masa transisi atau perubahan bukan berarti tugasnya selesai. Setelah itu tetap harus mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Seorang CEO dituntut mampu meng-create sistem, struktur, dan meng-upgrade organisasi yang dipimpinnya menjadi learning organizational, atau organisasi yang terus-menerus belajar untuk pengembangan kapasitas dan kapabilitasnya. Organizational capabilities merupakan intangible asset dari suatu perusahaan, di mana merupakan keunggulan kompetitif yang sifatnya unik dan tidak bisa ditiru oleh perusahaan kompetitor sekalipun, sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan dengan cepat dan tepat sasaran serta mendorong kinerja bisnis secara keseluruhan. 4. Digital leadership. Perkembangan teknologi digital akhir-akhir ini berjalan sangat cepat. Hal ini perlu dimaknai oleh suatu perusahaan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar untuk diaplikasikan dalam rangka mempercepat proses pengambilan keputusan. Seorang digital leader harus mampu mentransformasikan sumber daya yang ada, mengoptimalkan dan mengembangkan ke dalam inovasi, sehingga dapat mendukung tujuan perusahaan. 5. Strategic orientation. Seorang leader diharapkan mampu menerjemahkan arah strategi perusahaan, menyelaraskan program dengan menggunakan berbagai sudut pandang internal dan eksternal yang mempengaruhi dalam pencapaian sasaran jangka panjang. Kemampuan dalam mengelola kekuatan dan mencari solusi atas kelemahan, bisa membaca peluang dan menghindari ancaman, menjadi kunci sukses dalam memenangkan persaingan. Driving execution. Setelah rencana jangka panjang dan strategi selesai dibuat, selanjutnya eksekusi. Dengan berbekal sumber daya yang ada, leader harus mampu menerjemahkan ke dalam step-by-step program kerja yang jelas dan dipahami jajaran di bawahnya, terukur, termonitor dengan baik, dan dapat dievaluasi serta senantiasa perbaikan kelanjutan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 7. Global Business Savvy. Untuk bisa bertahan memenangkan persaingan bisnis, seorang leader harus memiliki standar kompetensi, mengembangkan usaha sesuai core bisnisnya, meningkatkan keunggulan kompetitif produk, mengikuti tren pasar dan dinamika yang kompleks. Skill yang harus terus diasah agar kompetensi bisnis savvy meningkat diantaranya, mindset seorang general manager, finansial acumen, dan piawai dalam eksekusi strategi, membangun hubungan dan mengelola sinergi dengan semua pemangku kepentingan yang menunjang kinerja perusahaan secara jangka panjang. 8. Customer focus. Kunci sukses di dalam bisnis tidak hanya mampu menghasilkan produk yang berkualitas saja, namun kemampuan untuk memenuhi keinginan dan harapan pelanggan menjadi faktor penting. Hubungan dengan pelanggan yang baik akan menumbuhkan loyalitas dan mampu meningkatkan brand value perusahaan. 9. Building strategic partnership. Kemitraan strategis yang saling menguntungkan dengan stakeholder di dalam menjalankan bisnis di masa sekarang sangat dibutuhkan dalam hal berbagi keahlian, memperoleh sumber daya, bahkan permodalan. Hal ini didasari atas perbedaan kemampuan sumber daya, baik itu pengetahuan atau keahlian maupun modal, antara dua atau lebih perusahaan yang saling membutuhkan. Bentuk kemitraan strategis yang bisa dijalankan antara lain aliansi strategis, joint venture, dan joint operation. 10. Managing diversity. Keberagaman dalam organisasi maupun dunia bisnis merupakan kondisi yang tidak bisa dipungkiri.
Seorang leader agar organisasi atau perusahaannya bisa survive dan eksis harus mampu mengelola keberagaman pemangku kepentingan tersebut untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Termasuk di dalamnya mengelola konflik yang mungkin timbul dalam proses mengelola keberagaman. Salam sukses PT PN Juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.